Ya elah, santai aja kali. Gue jamin kita pasti dapat ide bagus. Bener tuh kata si Andi. Santai aja, jangan dipikirin. Santai-santai. Gue gak mau ya kejadian tahun lalu terulang lagi. Habis gue diomelin sama ibu gue. Emangnya kalian gak ada diomelin apa sama ibu kalian? Lah, emang lo kasih tahu? Ya gimana ya ngasih tahu? Orang setiap kenaikan kelas, raport gue tetap dicek sama ibu gue. Emang raport kalian nggak dicek? Gimana caranya ibu gua ngecek? Orang raport aja nggak dapet. Lah, bukannya waktu itu udah dibagiin ya? Iya, bukannya udah dibagiin. Ya emang udah dibagiin, tapi guanya nggak dapet. Lah, kok bisa lo nggak dapet nih? Iya nih, kok bisa? Ya kan gue belum lunasin SPP. Ya jadinya raport gua ditahan sementara. Ya, makanya bayar, jangan nunggak terus lu. Kalau ibu gua ada uang, pasti gue bayar. Masalahnya setiap gue minta buat bayar SPP, dia selalu bilang nggak ada uang. Berarti sekarang masih ditahan rapot lu? Udah nggak sih, karena udah gue lunasin 1 bulan yang lalu. Berarti udah dicek dong rapot lu? Belum sih. Lah, kan udah dilunasin SPP-nya. Harusnya udah nggak ditahan lagi dong raportnya. Ya, gue udah ambil raportnya. Nah, pas sampai rumah kan ditanya sama ibu gue. Nah, gue bilang besok baru bisa diambil. Sekarang masih proses administrasi. Ya, pinter juga lo nyari alasan. Tapi apesnya setelah 1 minggu ditanya lagi sama ibu gua. Di saat itu gua bingung mau buat alasan apa lagi. Nah, pas jawab gua gugup mau jawab apa. Yaudah gua bilang aja masih proses administrasi. Di sana lah ibu gua mulai curiga sama gua dan ibu gua terus-terusan nagih rapor gua. Ya udah, gua juga gak bisa bilang apa-apa lagi. Akhirnya pasrah dah. Gue pergi ke kamar ambil raport, terus gue kasih ke ibu gua. Nah, pas ibu gua lihat nilai gua, dia kaget dan gak bilang apa-apa, langsung pergi ke halaman rumah ambil sapu. Nah, gua langsung diulti dong sama ibu gua. Digebukin habis-habisan. Ya, gimana rasanya setelah digebukin pakai sapu? Gila, bener parah sih. Kayak digebukin satu kampung anjir. Sakit bet. Nah, kalau lu gimana dik? Masa iya nggak dicek? Kalau gua waktu itu langsung dicek sama ibu gua. Ya tapi kan nilai gua nggak parah-parah amat. Kalian kan dapatnya telur bebek. Kalau gua gedean lagi dikit. Kalau nggak salah waktu itu dapat 50 ke 60-an lah. Jadinya ya dimaklumin sama ibu gua. Berarti lo gak dihukum atau digebukin gitu sama ibu lo, dik? Iya nih, jadi penasaran gua. Lo digebukin apa enggak? Kayaknya kalian berdua teman banget deh. Gua digebukin sama ibu gua. Ya bukan gitu maksudnya. Gue cuma pengen tahu nasib lu sama nggak kayak kita. Tahu nih, curiga amat lo. Ya habisnya kalian kayak berharap banget gua digebukin sama ibu gua. Ya bukan gitu, gue cuma penasaran aja. Maksudnya ya lo senasib nggak sama kita atau gimana gitu. Gue cuma dikasih hukuman aja sih. Hukuman apa tuh? Hukuman apa tuh? Disuruh bersihin WC atau ditendang dari rumah? Buset, biji lu nanti gue tendang. Ya terus apa hukumannya? Ya gue cuma disuruh bantuin nanam sayuran sih di sawah sama ibu gua selama 1 bulan. Oh, nanam sayuran. Emang sayur apa aja ya lu tanam? Ya kayak sayur hijau, brokoli, dan masih banyak lagi. Gak tahu gue namanya. Berarti seperti tomat, pisang, wortel. Hah? Sejak kapan pisang itu sayur? Emang pisang bukan sayur? Ya, ya bukan lah anjir. Itu buah, bukan Maling, sayur. maling. Hah? Maling? Hah? Maling? Hah? Maling? Ya, bantuin. Ayo. Kenapa bu? Kenapa bu? Ada maling, Dik. Motor ibu dibawa Hah? kabur.
Terus arah mana malingnya bu? Arah sana, Dik. Kamu mau ngapain? Ya mau ngejar lah bu. Tahu nih sih bu. Pakai apa? Nah itu ada motor lewat. Yo stop yo. Oke oke. Bang stop bang. Ada apa bu? Bang, tolongin saya, Bang. Motor saya dibawa kabur maling. Terus arahnya kemana bu? Ke sana bang, sana. Bang saya ikut. Woi berhenti woi. Woi maling berhenti lo. Woi berhenti nggak lo? Bang buruan kubut bang. Dekat depan aja. Oke deh. Udah bang bawa aja kantor polisi. Ayo ikut saya ke kantor polisi. Jangan bang, saya bisa jelaskan. Nanti jelaskan di kantor polisi. Tolong bang, kasih saya yang jelasin. Ini cuma salah paham. Nggak percaya saya sama kamu. Tolong bang, kasih saya waktu untuk jelasinnya. Gimana ya? Udah bang, kasih aja. Siapa tahu beneran lagi salah paham. Ya udah, cepat jelasin. Tapi jangan di sini bang, di tempat ibu-ibu yang tadi, agar lebih jelas dan terbukti bahwa saya bukan maling. Kayaknya benar salah paham deh bang. Kalau beneran maling kan bisa aja dia ngejelasin langsung di sini. Nah ini buktinya dia hanya mau jelasin di tempat ibu itu. Gini aja deh, nanti abang moncengin maling ini, saya yang bawa motor ibu itu. Nanti kalau maling ini yang bawa, takutnya dia kabur. Oke. Nah, ketemu juga malingnya. Kamu ini main bawa kabur aja motor orang. Sekarang saya akan laporkan kamu ke polisi. Jangan bu. Kok jangan? Apa jangan-jangan kamu sekongkol ya sama maling ini? Kok jadi saya yang diskongkol sama maling? Kalau bukan saya yang ngejar sama abang ini, mungkin motor ibu udah hilang. Tahu nih sih ibu. Kalau bukan teman saya yang bantu nyetop abang ini, mungkin motor ibu udah hilang. Terus, ngapain kamu melarang saya melaporkan maling ini ke polisi? Tadi pas saya dan abang ini, panggil saja saya Jack. Berhasil nangkep maling ini. Abang Jack ini sempat mau bawa ke kantor polisi, tapi maling ini bilang bahwa ibu salah paham sama maling ini. Dan sekarang maling ini ke sini mau ngejelasin. Gitu ibu. Nah sekarang ibu dengar dulu penjelasan dari abang ini. Oke, coba jelaskan dengan detail. Biar bapak, ibu, dan adik-adik percaya saya bukan maling. Ya, saya memang gak percaya abang ini bukan maling. Orang nyatanya, abang ini bawa kabur motor saya. Tolong dengerin dulu penjelasan saya bu. Saya belum selesai ini. Ibu dengerin dulu, malnya belum selesai ngejelasin. Tahu nih sih ibu. Ibu tenang dulu, dengerin dulu penjelasan abang ini.
Saya kan sedang jalan-jalan di area sini. Nah, saya perhatiin dari kejauhan kok wajah ibu ini kayak gelisah. Nah, saya samperin dong. Kemudian saya tanya, kenapa bu? Kok kayak gelisah gitu? Nah, ibu ini bilang katanya motornya nggak bisa jalan alias mogok. Nah, saya kan tukang bengkel, jadi saya inisiatif menawarkan bantuan ke ibu ini. Nah, ibu ini pun setuju, jadi saya cek apa penyebabnya. Selagi saya mengecek, ibu ini izin ke saya untuk mengangkat telepon itu. Ibu ini pun mencari tempat untuk mengangkat telepon. Lalu saya tes rate. Nah, pas mau tes rate, saya diteriaki maling sama ibu ini. Nah, saya kan takut. Orang ibunya udah teriak-teriak gitu, nanti takutnya saya digebukin warga. Ya udah, saya bawa aja motor ibu ini. Nanti ketika suasana sudah tenang, baru saya kembalikan gitu. Nah, berhubungan saya sudah dikejar, ya udah saya perlambat kecepatan motor agar saya bisa menjelaskan gitu. Iya, tadi emang saya ada masalah sama motor saya, jadi saya panik. Apalagi saya lagi buru-buru. Kebetulan ada abang ini yang nyamperin saya, terus dia nawarin bantuan. Jadi ya saya terima bantuannya. Nah, gak lama kemudian HP saya bunyi. Terus saya minta izin angkat telepon ke abang ini. Dia malah langsung pergi bawa motor saya. Saya kan panik. Saya pikir ini cuma modus abang ini. Ya sudah, saya teriakin maling. Jadi, berarti abang itu bawa motor saya bukan mau maling, tapi mau ngetes motor saya sudah bisa jalan atau belum. Ya ibu, kok malah diterakin maling? Nah, ini kan sudah fix, ibunya yang salah sangka. Nah, ibu silakan minta maaf dulu ke abangnya. Nah, bener itu bu, silakan minta maaf dulu. Baik bang, saya mohon maaf ya bang. Ternyata saya salah sangka sama abang tadi. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian tadi bang. Sekaligus, saya mau ngasih ini ke abang sebagai tanda permohonan maaf dari saya. Dan juga sebagai ucapan terima kasih bang, karena abang sudah membantu memperbaiki motor saya. Ngomong-ngomong, saya nggak dapet nih bu. Malu-maluin aja lo. Udah gak bantu apa-apa, malah minta jatah. Kalau bukan gua yang ngasih tahu lo ada motor lewat, lo pasti nggak bisa ngejar. Ya udah, karena kalian udah bantu ibu, ini ada hadiah untuk kalian. Udah bu, nggak usah, bawa aja. Ya sudah, saya duluan ya. Soalnya saya lagi buru-buru. Mari. Hati-hati bu. Ada-ada aja. Orang mau nolong malah tuduh maling. Ya namanya juga salah sangka. Tapi kalau gua di posisi ibu itu, ya sama sih. Bakalan teriak juga. Karena kan abangnya nggak bilang mau ngetes. Ya juga sih. Biarin aja dah, udah kelar juga.